Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurila SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, di mana tujuannya adalah yang pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Paket modul 1. 1.1 mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mempelajari nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mempelajari visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana tugas yang poin A adalah buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, akan berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Disiplin positif, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman atau hadiah. Teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restuking School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Diana Gossen. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik adalah diterapkan guru adalah pada posisi manajer. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari salah satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk hidup atau survival, kasih sayang, dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Maka sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi.
Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di kelas atau sekolah. Ada 3 proses segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar modul. Modul 1.1 mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 mempelajari visi guru penggerak. Dan modul 1.4 mempelajari tentang budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab, dan pendidikan harus berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai seorang pendidik yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan perubahan yang kolaboratif yang berbasis kekuatan. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang kemudian dapat diimplementasikan di sekolah. Budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan bagja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Kesimpulan keterkaitan materi. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Sebuah visi akan tercapai apabila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Jika tahapan bagja telah diimplementasikan, akan terbentuk budaya positif yang menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid, sehingga kemerdekaan belajar murid akan terwujud dan tujuan pendidikan akan tercapai. Setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta dapat menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Tugas yang B, buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Maka jawaban dari saya adalah
Saya sudah memahami sebagian besar konsep inti modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Refleksi. Ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Hal baru juga saya pelajari pada modul ini adalah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapatkan gambaran jelas bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Pertanyaan yang nomor 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah. Yang tadinya, pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Ternyata pemahaman baru yang saya dapatkan adalah pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan meyakini murid dan justru meningkatkan perilaku agresif. Pemahaman yang kedua, sebelumnya, memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Setelah mendapatkan pemahaman yang baru, penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Pertanyaan nomor 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban dari saya adalah saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi sebelum mengikuti kegiatan program guru penggerak, tetapi tahapannya tidak berurutan dengan segitiga restitusi yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak ini. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawaban dari saya, ketika menghadapi siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun, saya segera sadar, justru amarah itu akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong siswa untuk berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, ada rasa senang yang akan saya rasakan. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Ada yang perlu diperbaiki? Jawaban dari saya adalah, dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Pertanyaan nomor 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya adalah, sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah teman dan pemantau. Perasaannya kurang puas karena hasil yang didapatkan anak masih mengulang dari beberapa masalah. Setelah mempelajari modul 1.4, maka saya menggunakan posisi manajer. Dengan menggunakan posisi kontrol manajer, siswa dapat menyadari kesalahannya yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Pertanyaan yang nomor 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya adalah, pernah melakukannya, tetapi belum menerapkan secara keseluruhan langkahnya. Saya menerapkan di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Hal yang dilaksanakan yaitu hal yang belum terlaksana yaitu hal yang terkait dengan keyakinan. Pertanyaan nomor 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan pada modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif
baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban dari saya, menurut saya hal-hal yang paling penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah diantaranya. Yang pertama, menangani kasus yang terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikianlah pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.